Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Senang banget kita ketemu lagi di webinarnya Hypno Coach Name ya. Setiap hari Jumat jam 19.30 ya. Ya, di webinar ini kita akan bahas sesuatu yang orang anggap sepele ya. Orang anggap bilang apalah arti sebuah nama gitu. Tapi sebenarnya di nama itu bisa mengandung energi yang mempengaruhi rezeki, jodoh, karir, bisnis, kesehatan, spiritualitas, dan semua aspek di kehidupan kita. Loh, kok bisa nama yang sesimpel itu bisa mempengaruhi kehidupan orang sampai sebesar itu? Gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra atau biasa dibilang Master Jendra gitu ya. Beliau adalah seorang scientific name analyst dan juga founder dari Hypnocode Name ya. Dan malam hari ini kita akan bahas bagaimana pembersihan karma nama dan penyembuhan identitas gitu ya. Dan Pak Jendra ini sudah banyak sekali ribuan kali membantu orang mengubah namanya dari yang punya identitas berbahaya, yang hidupnya susah, banyak hutang, sakit-sakitan gitu ya. Begitu diubah namanya jadi yang lebih baik, energinya lebih baik, hidupnya jadi berubah 180 derajat, jadi lebih baik, rezekinya lebih lancar, lebih sehat, lebih harmonis keluarganya, lebih banyak apa ya kedamaian di hidupnya, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aku kasih waktu dan tempatnya untuk Pak Jendra menjelaskan. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih Bro Prabu. Oke, suaranya oke ya. Oke, selamat Oke, malam teman-teman. silakan Pak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat selamat datang dan saya ucapkan di Zoom HCN pada malam hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mendengar penjelasan tentang apa itu Hypnocoach secara lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Oke, maksudnya biasanya kan mungkin via WhatsApp atau apa nggak jelas ya, terus entah orangnya di mana gitu kan. Nah, ini kita bisa langsung. Oke, saya share screen dulu. Wah, bro, belum itu. Share screen. Oh, sebentar Pak. Sudah, silakan Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Oke, nah, hari ini kita akan membahas tentang hypnocoaching seperti yang saya bilang. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, saya perlu berikan sedikit pesan-pesan. Karena ini yang akan saya sampaikan itu khusus bagi yang tidak mempercayai ramalan ya. Nah, ini penting teman-teman karena eh, kita di Indonesia ya mau tidak mau di atas 50% orang lebih mempercayai ramalan dibandingkan ilmu pengetahuan gitu. Itu udah Indonesia banget gitu kan. Nah, kenapa? Karena yang akan Anda lihat dan dengar di materi ini atau Anda saksikan di materi ini adalah murni ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada klinik di sini. Jadi bagi yang suka klinik itu bisa di tempat lain nanti. Oke. Nah, kita mulai. Apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Apakah nama itu menentukan keberhasilan hidup gitu atau kegagalan atau bahkan Anda tidak tahu sama sekali? Nah, tahukah Anda gitu teman-teman bahwa ternyata semua hal di dunia ini diberikan nama. Ya, setuju ya? Setuju ya dengan saya? Terus setiap kenalan ditanya nama, terus ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko. Terus di setiap penghargaan selalu ada namanya, gitu ya. Terus di setiap dokumen penting itu ada nama juga, ya. Tidak ada negara tanpa nama. Semua negara di dunia ini bernama. Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu nama barang yang Anda akan beli, gitu ya. Mungkin lupa tuh kapan belinya gitu. Beli handphone kapan lupa, tapi tahu merek handphonenya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ACN, mari kita lihat dulu sejarah awal nama. Jadi, nama itu perkiraannya muncul itu
3.500 sebelum Masehi. Jadi cukup, atau bukan cukup ya, sangat-sangat lama gitu. Nah, itu pertama kali di Uruk Sumeria ditemukan historinya tentang nama di tablet-tablet administrasi segala macam itu dia muncul dulu di tulisan kuno gitu ya intinya 3.500 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita bahas tentang agama modern. Nah, agama modern itu perkiraan awal munculnya itu dari Hindu itu 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Jadi tahunnya turun ya, bukan naik ya kalau sebelum Masehi. Itu sampai terus di Sikhisme itu akhir abad ke-15 Masehi. Nah, maksud saya apa? Jadi maksud saya ingin memberikan satu konsep di mana nama itu lebih tua dari agama-agama modern yang ada gitu. Nah, maksudnya. Jadi jika kita bicara tua-tuaan mana nih agama atau nama. Nah, di sini jelas jelas tertulis bahwa nama itu lebih tua dari agama itu sendiri. Nah, jadi kalau kalau misalnya Anda beragama, harusnya Anda bernama gitu. Karena ya itu konsepnya seiring soalnya. Nah, jika nama tidak penting, kenapa dari dulu nama selalu muncul, teman-teman? Ini yang perlu teman-teman pikirkan. Kalau misalnya teman-teman sekarang berpikir nama itu tidak penting, ya apalah sebuah arti sebuah nama gitu. Nah, Anda perlu pikirkan bahwa kalau misalnya nggak penting, kenapa dari dulu itu muncul gitu. Nah, bahkan di salah satu buku legendaris, How to Win Friends and Influence People, buku ini bagus banget. Saya sarankan bagi yang belum pernah baca, silahkan dibaca. Buku ini salah satu buku yang merubah kehidupan saya waktu itu dulu ya, dulu. Saya baca buku ini sekitar tahun 2001 lah waktu itu. Nah, eh, waktu saya buka buku ini, itu ada satu tulisan yang menarik. Jadi, tadi tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Dale Carnegie, penulis buku ini yang menjual 30 juta eksemplar worldwide, seluruh dunia, dia mengatakan bahwa nama itu pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Sekaliber beliau saja itu sampai ngomong nama itu penting gitu. Jadi ini bukan saya yang ngomong ya, tapi Dale Carnegie gitu. Anda bisa searching, googling tentang Dale Carnegie itu seperti apa ya. Saya nggak bahas di sini. Cuma intinya orang penting aja bahas nama gitu. Nah, pernah Anda mendengar bahwa anak saya dulu sakit, nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter kemana-mana nggak ngefek, terus namanya katanya keberatan, ya. Dan setelah diganti namanya jadi sehat. Ya pernah dengar pasti ya, entah dari tetangga atau bahkan anak Anda sendiri atau bahkan anak teman Anda gitu. Nah, pernahkah Anda bertanya, kok bisa gitu orang sehat karena nama ini logikanya di mana? Logisnya di mana gitu Pak? Nah, ini ada beberapa testimoni tentang nama itu penting, teman-teman. Ya, jadi ini saya searching di internet, banyak banget ternyata di sosial media itu yang memberi testimoni secara tidak langsung eh, bahwa mereka pernah melakukan, bahkan ada saudaranya atau siapanya yang melakukan perubahan nama dan akhirnya mendapatkan manfaat yang cukup bagus. Gitu ya. Ini ada video juga, cuma saya nggak putarkan biar nggak waktu aja. Nah, kalau sakit saja bisa sembuh, logikanya ya, kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi gitu ya, difitnah, dijahati, juga bisa hilang kalau namanya diubah. Nah, yang menariknya teman-teman, saya banyak sekali menerima apa ya, orang ngecek nama gitu. Mereka sudah mengalami gitu apa yang dibacakan di namanya, tapi mereka ya santai-santai aja gitu, padahal udah jelas banget di namanya itu muncul. Dan itu udah jelas juga kalau jika itu dirubah, jika itu dihilangkan, itu juga akan hilang. Itu nanti saya akan ceritakan konsep lebih lengkapnya. Ya. Nah, inilah kenapa hari ini kita akan bahas logika nama, keyakinan nama, serta bukti-bukti secara otentik keajaiban nama itu. Berdasarkan data penelitian tentunya. Ya. Jadi bukan berdasarkan ramalan atau klinik gitu, saya merem gitu, enggak. Jadi ini memang betul saintifik. Nah,
Ada juga orang yang mengatakan gini, saya sudah rajin sembahyang gitu kan, suka bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap saja ditipu gitu kan, minjemin uang pas kita nagih galaan dia gitu kan, kayak gitu-gitulah. Saya yakin mungkin Anda juga pernah mengalami hal seperti itu, pernah ngedumel gitu kan. Memang sih di ajaran agama diajarkan untuk ikhlas, betul, selalu ikhlas gitu. Tapi sampai kapan? Pertanyaan kan itu kan. Sampai kapan kita terus ikhlas? Ini kayak seperti red race, muter terus gitu, nggak ada ujungnya gitu kan. Nah, pernahkah Anda berpikir apa sebabnya kok bisa gitu? Padahal kan dalam ajaran agama sendiri atau motivator-motivator selalu mengatakan bila ini hasilnya ini, bila itu hasilnya itu gitu kan. Tapi tapi kenapa gitu? Apa sebabnya? Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang menarik buat Anda pikirkan gitu. Jika misalnya Anda punya mobil bagus dan supir, jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk, apa yang akan terjadi teman-teman kira-kira? Tentunya nubruk ya atau nabrak gitu. Pastilah, itu udah pasti. Kalau nggak boleh bilang 100% ya 99,9% itu bisa dipastikan Anda akan nabrak kalau supirnya buruk ya. Nah, saya akan bahas sedikit proses penciptaan jalan kehidupan, teman-teman. Ini kalau bagi yang belum pernah lihat atau sudah pernah lihat, nah ini bisa disimak. Kita kenal yang namanya Tuhan atau energi yang begitu besar di dunia ini dalam satu konsep Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan yang namanya makhluk hidup. Setuju ya? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita dalam satu kategori besar makhluk hidup. Tapi saya nggak bahas hewan dan tumbuhan ya, karena malam ini kan kita bahasnya manusianya. Nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Ya, takdir itu nanti saya jelaskan. Nah, dari penciptaan makhluk hidup ini, makhluk hidup memberikan yang namanya nama. Nah, saya yakin 99% juga yang hadir di Zoom ini namanya diberikan oleh orang tuanya. Betul ya? Nggak lahir-lahir ujuk-ujuk gitu tiba-tiba bawa nama gitu kan, nggak, jarang banget itu terjadi. Anda lahir gitu tiba-tiba bawa tulisan gitu, kasih saya nama ini kan, nggak. Pasti orang tua Anda yang memberikan nama. Nah, di nama itu berisikan yang namanya identitas dan energi. Nah, kenapa bukan arti saya tulis di sini? Karena arti memiliki perbedaan di berbagai bahasa gitu. Ya, paham ya maksudnya. Nah, arti ini, nama ini di bahasa ini bisa jadi ini, di bahasa itu bisa jadi itu. Jadi agak sedikit eh, umum gitu. Tapi kalau energi dan identitas itu pasti sama. Ya, mau mau namanya ini ya pasti sama gitu. Makanya saya tidak masukkan arti di situ. Nah, dari identitas dan energi ini menciptakan yang namanya nasib. Oke. Jadi ini polanya ya, dari nasib dibantu takdir akan menciptakan manusia baru. Nah, jadi takdir dan nasib membentuk kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda bilang hanya nasib saja kurang tepat, jika hanya takdir saja juga kurang tepat. Jadi dia ada kombinasi. Logika sederhananya seperti lampu, teman-teman. Lampu itu bisa menyala kalau ada positif dan negatif listrik. Ya, makanya saya sedikit apa ya, tidak setuju jika ada orang mengatakan saya bersihkan energi negatif dalam diri Anda. Itu sebenarnya dia membunuh karena energi negatif dihilangkan maka kita pasti mati. Contoh lampu, jika Anda tidak isi negatifnya, apakah dia mau menyala? Tembak aja positif sebanyak-banyak, tidak akan pernah bisa menyala. Ya, jadi takdir dan nasib itu membentuk kehidupan manusia. Nah, konsepnya gimana? Takdir itu apa? Takdir itu adalah suatu kepastian peraturan dan hukum. Letaknya di mana dalam diri kita? Itu letaknya di kelahiran kita. Tanggal lahir Anda. Ya, kalau misalnya lebih detail, tanggal lahir, jam lahir, detik lahir, nah itu misalnya itu lebih detail. Tapi yang umumnya kan tanggal bulan tahun ya, itu umum. Nah, terus nasib atau nama itu nasib itu apa? Jalan, jalur atau aliran supirnya gitu ya. Nah, ini letaknya di mana? Di nama kita. Ya, ini di nama kita letaknya ya. Mungkin ini masih informasi awam tapi ini letaknya sebetulnya di nama kita. Nah, saya contohin dengan seperti ini, teman-teman. Manusia dan takdir. Nah, takdir itu suatu kepastian. Jadi sesuatu yang pasti. Nah, salah satu takdir yang sangat ngetren itu adalah kematian.
Saya pastikan semua orang di dunia ini, makhluk hidup yang ada di dunia ini itu pasti mati, setuju ya? Pasti mati. Mau hewan, mau tumbuhan, mau bedanya ya umurnya aja. Misalnya tumbuhan bisa ribuan tahun gitu misalnya. Bisa kan. Tapi pasti mati gitu. Ujung-ujungnya pasti mati. Tidak ada yang immortal. Ya gitu ya. Nah, tapi masalahnya jika di identitasnya itu ada bunuh diri, nah dia akan menuju ke kematian bunuh diri gitu. Kan pasti mati kan? Itu yang membedakan manusia-manusia di dunia ini kok bisa beda-beda gitu. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati bunuh diri, ada yang mati gantung diri, ada yang mati normal, ada yang mati sakit, segala macam. Penyakit pun beda-beda, ada yang diabetes, ada yang stroke, ada yang tiba-tiba mati aja gitu. Nah, ini yang menyebabkan kematian itu terjadi. Jadi identitaslah, supirnya lah yang membeda-bedakan gitu. Ada yang lewat sini, ada yang lewat situ gitu kan. Nah, sama kekayaan itu juga takdir, teman-teman. Diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai takdir. Tapi masalahnya orang ada yang kaya, ada yang nggak kaya, ada yang setengah kaya, ada yang seperempat kaya gitu. Nah, ini tergantung dari identitasnya, ya. Jadi seperti itu jalurnya. Jadi Anda harus punya identitas yang apa dulu untuk mencapai takdirnya, gitulah intinya. Nah, nanti saya berikan contohnya. Nah, jadi gini, ibaratnya adalah takdir itu adalah mobil, ya. Mobil itu adalah takdir dan supir itu adalah nasib, gitu ya. Jadi pentingnya adalah jika mobil Anda sempurna dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti? Nah, ini bisa Anda coba jawab di kolom komentar ya, kolom chat. Mana yang diganti, supir atau mobil gitu, ya. Kalau 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 mau silahkan ganti mobil gitu. Tapi kalau lebih bijaknya silahkan ganti supir, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Nah, mungkin ya, oke, Pak Jenderal, saya udah paham sih konsepnya. Tapi gimana caranya saya bisa tahu apa isi identitas atau nasib kita? Nah, inilah HCN hadir, teman-teman. Sebetulnya program HCN itu sederhana. Dia cuma energi kan tidak terlihat, Kak. Energi kan tidak terlihat nih. Anda tidak bisa melihat angin gitu, nggak bisa. Tapi Anda bisa membuat angin itu terlihat atau membuat angin itu ada. Caranya gimana? Anda masukkan ke dalam plastik anginnya. Jadi kelihatan nih, oh terbentuk gitu kan. Kayak, oh ternyata ada nih angin di dalam plastik ini. Jadi istilahnya terlihat secara bentuk. Nah, ACN juga melakukan hal itu. Jadi dari identitas yang tidak terlihat itu kita jadikan terlihat. Nah, inilah programnya. Jadi nanti kalau Anda cek nama akan muncul nama Anda di bawahnya identitas dan ada energi di situ. Gitu. Ini tentunya secara ilmiah, bukan secara merem atau klinik ya. Nah, saya contohin lebih gampang adalah seperti ini. Ada warung Lesat Wena. Ini punyanya Bro Prabu nih. Nah, itu adalah nama. Warung Lesat Enak itu adalah nama. Dan sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, sirup itu adalah identitas atau menu. Ya, jadi eh, nama dan menu itu adalah menu itulah bagian dari nama. Nah, jika Anda memiliki warung lezat enak dan menunya sate kambing, gulai kambing dan sebagainya, wajar nggak orang akan beli sate kambing? Saya butuh ini jawaban nih di kolom chat. Wajar nggak gitu kalau misalnya Anda punya warung lezat enak yang beli sate kambing datang itu wajar nggak? Gitu. Karena ini menentukan nanti seberapa masuk akal eh, HCN ini buat Anda. Nah, jadi jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit datang, teman-teman. Jika identitas Anda ada bunuh diri, maka wajar gantung diri itu datang gitu. Nah, jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki berlimpah datang. Dan jika identitas Anda miskin, maka wajar kesialan, boros, ditipu itu datang. Nah, ini sama konsepnya kayak warung lesat enak tadi. Wajar nggak jika ternyata setelah Anda cek nama di identitas Anda itu adanya miskin gitu. Jadi wajar selama ini Anda sial terus, dibohongin terus, diboros terus, tipu terus gitu ya. Gitu konsepnya. Nah, jadi penting bagi kita mengetahui identitas kita agar kita bisa tahu
apa yang akan datang pada kehidupan kita. Jadi, stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, orang jahat pada kita, lingkungan tidak mendukung, aku tidak punya skill. Semua itu tidak ada, teman-teman. Sebelum Anda cek identitas Anda, karena di situ akan muncul nanti apa yang akan terjadi di kehidupan Anda. Oke, inilah hypnocoachname.com websitenya. Jadi saya launching tahun 2016 di tanggal 4 bulan 4, itulah ulang tahun dari HCN. Dan terus apa itu HCN? Itulah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara kita merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi sebetulnya kita hanya perlu selaras saja, teman-teman. Kita hanya perlu gini, kita nggak bisa mengubah takdir kan. Kita hanya bisa eh, membuat saluran takdir yang kita butuhkan untuk diri kita. Gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya eh, semua sudah ada gitu dalam takdir itu. Apa aja ada gitu. Kita tinggal cari kunci-kuncinya saja agar dia bisa nyambungnya ke kita. Nah, perkenalkan, nama saya Jendra, saya scientific name analyst. Itu adalah salah satu hobi dan profesi. Nah, tapi secara apa namanya itu? Kehidupan 2001 sampai 2006 itu saya terjun di dunia networking. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Saya sebetulnya seorang trader. Nah, 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se-Indonesia, lumayan ya. Juara satu, menjadi trader terbaik nomor tiga di salah satu broker dunia waktu itu. Terus 2013 sampai 2016 saya fokus belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Itulah metode-metode dua, magnetism dan mesmerism adalah metode kuno tentang hipnosis. Jadi ya itu masih saudaraan gitu ya, hipnosis, magnetism, mesmerism itu satu saudara gitu loh intinya. Kakak, adik, eh, ya betul. Kakak, tengah-tengah dan adik. Nah, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota, dan 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis apa? Hypnoholis adalah bapak dari Hypno Coach Name. Ya, gitu ya. Nah, tambah informasi, saya mendapatkan gelar CHT, Certified Hypnotherapist dari AHI. Terus saya trainer ICT, Instant Change Technique, dari AHI juga. Menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. S1 di Crystal Medic Association, sebuah sekolah S1 tentang pelajaran kristal. Jadi saya cukup menguasai kristal gitu ya. Terus Master Yoga Meditation, menciptakan metode Bhairav, metode yang saya ciptakan sendiri untuk membereskan emosi-emosi negatif, ya bahasanya gitulah, emosi-emosi negatif gitu kan, yang pingin dilepas dari kehidupan kita. Memiliki pengalaman lebih dari 2.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Kalau dibilang dunia gitu kan agak sedikit gimana gitu. Nah, ilmu nama itu banyak. Jadi kenapa hypnocoach nih? Kan pertanyaan gitu. Atau mungkin Anda nggak pernah dengar ada ilmu nama gitu. Sebetulnya ada banyak, teman-teman, ilmu nama itu. Kenapa hypnocoach name? Karena gini, saya memadukan 8 keilmuan dalam satu ilmu. Gitu. Jadi hypnocoach name itu memadukan 8 keilmuan nama. Tujuannya gampang, agar tercipta nama yang lebih solid dan maksimal. Nah, logika sederhananya gini. Kalau Anda seorang cewek atau Anda seorang cowok, misalnya cewek dibilang cantik gitu ya. Dan yang ngatain cantik itu adalah misalnya kakak Anda gitu. Yang bilang Anda cantik. Nah, dibandingkan ada 8 orang yang tidak Anda kenal mengatakan Anda cantik, yang lebih valid yang mana gitu? Apakah kakak Anda satu orang ini atau 8 orang yang tidak pernah Anda kenal ketemu Anda dan bilang Anda cantik? Nah, tentunya logikanya sama. 8 orang itu yang lebih valid gitu. Jadi Anda betul-betul cantik atau Anda betul-betul ganteng gitu. Daripada satu orang kakak Anda dan yang notabene-nya adalah kakak Anda ini sayang banget sama Anda, nah, jadi- jadinya lebih tidak valid ya. Bukan berarti Anda nggak cantik, tapi kalau 8 orang mengatakan Anda cantik atau ganteng itu pasti lebih valid yang 8 orang. Karena tidak ada apa niat apa-apa, dia cuma ingin bilang berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, nama dipelajari di universitas dunia, teman-teman. Jadi ada banyak banget di Swedia, Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, Ceko, Austria. Jadi universitas besar dunia mengajarkan nama. Nah, di Indonesia mungkin belum ya, karena saya nggak tahu kenapa. Tapi
pertanyaan saya adalah, jika Anda percaya, apa gitu, kira-kira gitu. Nggak ya? Pasti nggak. Tuh. Nah, justru nama diajarkan di universitas-universitas dunia. Jadi, ini secara fakta mengatakan bahwa nama itu adalah suatu yang saintifik, gitu ya. Suatu yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan klinik atau ramalan, bukan. Ya, gitu ya. Bahkan dalam penelitian-penelitian juga, dalam jurnal-jurnal juga dikatakan bahwa ada jurnalnya. Jurnal itu adalah kasta tertinggi dari sebuah ilmu pengetahuan dalam hal penelitian gitu. Ini ada semua, teman-teman. 2001, 2009, 1998, 2002 itu semua ada penelitian tentang nama. Oke. Nah, apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Nah, ini pertanyaan buat bagi teman-teman yang beragama. Jika Anda percaya, maka dalam Alkitab di kejadian-kejadian itu ada banyak sekali eh, kata-kata tentang nama itu penting gitu dalam Alkitab. Ini saya ambilkan beberapa saja, ada banyak banget. Soalnya kita nggak bahas itu ya, kita cuma kasih lihat bukti saja. Dan di Al-Quran juga ada gitu ya tentang ayat-ayat di mana mengatakan bahwa nama itu penting. Di Rig Veda apalagi ya, di Hindu apalagi itu banyak banget bahkan tentang nama-nama itu penting gitu ya. Bahkan di Rigveda itu di bab pertamanya di baru Anda buka gitu Rigveda itu dikatakan pujalah aku sebagai Agni gitu. Nah itu pun nama muncul pujalah aku sebagai Agni. Agni itu kan nama, teman-teman. Jadi itu menyatakan bahwa nama itu penting. Di Taurat, di Yahudi juga ada, di Buddha juga ada. Nah, jadi eh, di kitab suci itu ada. Jadi secara kitab suci agama Anda itu dibahas nama. Secara ilmu pengetahuan universitas dibahas juga nama. Jadi secara ilmu pengetahuan, non ilmu pengetahuan, keyakinan itu membahas nama. Jadi ini sangat valid bahwa nama itu penting, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke contoh pembacaan identitas atau nasib di nama. Nah yang pertama saya akan bahas kasus kematian tentunya karena ini adalah apa ya takdir yang paling pasti dalam kehidupan stratanya. Nah ini ada tiga nama, Ketut Segara, Ketut Silip, Nilo Uniasih. Semua namanya ini beda teman-teman ya. Ketut Segara dengan Ketut Silip itu udah pasti beda, apalagi Nilo Uniasih ini udah beda banget. Tiga nama beda tapi isinya sama, yaitu berisikan yang namanya bunuh diri, ya. Maka akhirnya mereka mengalami hal yang sama, yaitu bunuh diri. Itu ya maksudnya teman-teman. Jadi nama beda, tapi isinya sama. Ini yang saya maksudkan, arti nama bisa beda-beda, bisa berbeda. Tapi jika energinya sama, maka kehidupannya akan sama. Ya, sama seperti yang saya ceritakan di warungnya Bro Prabu itu yang warung lesat enak itu kan. Menunya sama, mau namanya beda, menu warung lesat nggak enak, tapi menunya sate kambing. Oh, warung di pojokan misalnya gitu, tapi menunya sate kambing. Warung apa menunya sate kambing. Orang pasti akan beli sate kambing karena menunya sate kambing. Mau namanya beda-beda ya, kalau menunya sama ya orang akan beli itu. Ya, nah ini juga namanya beda. Lejinso sama Atem Kataria sama-sama isi bunuh diri, akhirnya meninggalnya karena bunuh diri. Ini Chester Charles Bennington, namanya isinya bunuh diri juga, meninggal karena gantung diri. Choi Jinri atau Suli, namanya ada bunuh diri, gantung diri, akhirnya gantung diri juga. Nah, ini dua orang pasangan kekasih minum racun sama-sama. Nah, ini meninggal bersama-sama. Namanya beda, isinya sama. Jadi nama itu kayak skrip ya. Nah, ingat, ini bukan ramalan, tapi berdasarkan analisa keilmuan HCN. Jadi, kalau Anda mengatakan HCN itu ramalan, enggak sama sekali. Saya bisa pastikan 100% tidak ramalan, tapi berdasarkan analisa dari apa? Nama Anda sendiri, gitu ya. Nah, kasus kematian kecelakaan. Di nama Melissa Said ada tiga kecelakaan dan akhirnya ditabrak kontainer, teman-teman. Ya, Anda bayangkan gitu ditabrak kontainer. Nah, ini ada empat kecelakaan. Ini dengan mobil pickup ditabrak juga Claudia. Terus ada Mentari. Ini ada tiga kecelakaan muncul, juga mengalami kecelakaan. Oke.
ada Putu Astika juga 4 kecelakaan, ini naik motor kecelakaan. Nah ini ada kasus menarik, 2 orang sama-sama temenan, naik motor barengan, ternyata namanya ada 2 kecelakaan sama gitu. Beda-beda, namanya beda-beda udah pasti. Sama-sama mengalami kecelakaan. Ya, di satu kejadian yang sama. Nah, ini juga ada kecelakaan juga, satu doang udah bahaya teman-teman, apalagi 2. Nah, ini ada 4 kecelakaan muncul, akhirnya meninggal juga kecelakaan. Dan waktu saya posting ini, saya dapat satu testimoni satu orang yang sudah melakukan terapi nama, dan betul katanya, saya dulu sering mengalami kecelakaan sebelum saya ubah nama. Dan setelah saya ubah nama, tidak pernah lagi mengalami kecelakaan. Nah, ini 2 orang juga dengan identitas yang sama mengalami kecelakaan yang sama. Nah, kita lanjut ke kasus kematian dibunuh. Nah, ini ada satu nama, Dina Oktaviani, 2 nama, 1 nama dengan 2 identitas kematian tragis, dibunuh dengan tragis, akhirnya meninggal dengan tragis. Nah, ini ada mati dibunuh dengan tragis, ada 2 dibunuhnya muncul. Blanka ini dimakan lagi, ditusuk oleh gajah, gadingnya, ya. Terus ini ada Sandi Permana, salah satu aktor, ya, itu dibunuh dengan tragis di apartemennya. Di namanya ada dibunuh dengan tragis. Nah ini Rian Isley, ini dibunuh oleh binatang, harimau. Dan harimau ini dipelihara dari kecil. Jadi apa saja bisa membunuh Anda sesama makhluk hidup gitu, dan non makhluk hidup. Nah, bisa juga, ya. Nah, ini juga, ini saya waktu menemukan analisa ini pikir wah keren juga nih. Bisa dibunuh oleh rusa, tiba-tiba naik mobil rusanya dari jendela, dari kaca depan gitu. Ini juga dimakan ular, Akbar mati dibunuh dengan tragis juga muncul, ya. Nah, ini Vera Octaria yang kasir yang dimutilasi itu. Nah, ini ada satu kematian dibunuh dan ada jelas dikatakan mutilasi juga. Nah, kasus kematian sakit. Nah, sebelum saya masuk ke kasus-kasus di luaran sana, saya mau bahas dulu kasus dari keluarga saya. Nah, inilah nama-nama kakek, nenek, dan papa saya. Jadi gini, hati-hati, makanya orang tua yang mau punya anak nanti, hati-hati menurunkan nama kepada anak-anak Anda, karena salah-salah Anda bisa seperti kasus ini gitu. Jadi di nama kakek saya itu ada kematian karena sakit, salah satunya. Di nama nenek saya kematian ada nama sakit, ada sakit juga. Kakek saya meninggal karena paru-paru dan nenek saya meninggal karena diabetes. Nah, karena yang cetak tebal, yang akhir kehidupan mati bunuh diri, sakit dan lain-lain ini yang meds, ya, yang meds, di nama kakek saya ada, di nama nenek saya ada, ya. Akhirnya itu yang diturunkan pure ke kakek, ke papa saya. Dan papa saya meninggal karena sakit juga, diabetes dan gagal ginjal juga ada di situ. Nah, ini yang disebut dengan kutukan atau penyakit keturunan, gitu teman-teman, ya. Turunan. Papa saya meninggal usia muda, umur 54 tahun, 50-an tahun meninggal. Nah, jika di compare dengan anak-anaknya sekarang, jadi kakak-kakak saya gitu, tidak ada kasus diabetes. Kenapa? Karena mereka sudah ganti nama semua tentunya. Jadi tidak, mereka udah umur 50-an gitu-gitu masih sehat-sehat sampai sekarang, tidak ada diabetes muncul. Kalau dibilang keturunan kan harusnya ada diabetes di situ, tapi nggak ada. Padahal dunia sekarang kecenderungan diabetes tinggi, teman-teman. Tapi karena mereka udah sweet name, ya jadi oke lah. Nah, kita masuk ke kasus Julia Perez. Ini meninggal karena kanker serviks, ya teman-teman. Oke, ini ada Ashraf Daniel Sinclair, sakit juga. Ada Kiki Fatmala, 2 sakit muncul, meninggal karena sakit. Eh, Marvel, tokoh Marvel, Black Panther, sorry, ada 2 sakit. Nah, jadi mungkin Anda sudah bisa membayangkan atau merancang kematian seperti apa untuk diri Anda sendiri. Apakah sakit parah gitu, kecelakaan tragis gitu, bunuh bunuh diri, gantung atau apa gitu, minum racun atau apa, dibunuh misalnya, dimutilasi misalnya. Anda pingin gitu rancangan kematian Anda, atau dimakan hewan. Nah, mungkin Anda sudah bisa merancang gitu. Atau untuk anak-anak Anda mau gimana nih rancangannya gitu kan. Atau Anda memilih kematian yang indah gitu.
Nah, manusia kan memang eh, dibolehin milih oleh Tuhan tuh dibolehin bebas. Kasus perceraian. Nah, ini menarik bagi yang pingin punya banyak suami, punya banyak istri. Nah, isikanlah nama Anda dengan perceraian. Seperti contoh Aldi Taher misalnya. Di namanya ada perceraian, cerai dia. Terus di misalnya di ini Baskara sama Serina, di nama Baskaranya ada cerai dan mereka bercerai. Nah, ini Yuni Syara, di namanya ada perceraian juga. Sampai sekarang kan kita nggak tahu tuh di mana. Terus ada Celine Evangelista. Ini kan banyak banget nih punya anak dari berbagai suami. Itu namanya ada perceraiannya. Nah, di Resa Arab atau Resa Octavian itu juga ada perceraian muncul dan dia bercerai dengan Wendy. Nah, kita analisa nama usaha. Um, Mungkin ada yang masih ada tahu ya yang kelahiran 90-an pasti tahu nih Friendster. Friendster itu nilainya 33% teman-teman. Jadi kalau kita lihat nama usaha beda, kita fokusnya malah ke energi dulu, bukan ke identity. Ya, kalau di nama usaha kita lihat di situ. Sangat rendah 33%. Dibandingkan dengan Facebook yang 83%. Nah, kita tahu Friendster sudah punah, Facebook masih ada sampai sekarang. Nah, kalau di handphone ada merek Siemens itu sudah hilang juga. Terus ada iPhone. Ya, perbedaannya 20 dengan 80. 80 iPhone masih ada sampai sekarang. Nah, Honda, Toyota ini high power semua, high energy semua. Itu 100-100. Itu kenapa saya pakai Honda, teman-teman. Dari motor sampai mobil, ya. Itu saya pakai Honda semua karena agar dapat energi 100. Ya, Anda juga bisa pakai Toyota sebetulnya, sama aja. Tapi saya lebih suka Honda sih. Nah, Suzuki 75, Yamaha 40. Dan ini yang sudah mau bangkrut ya. Nissan dan Pontiac. Pontiac ini malah udah bangkrut, teman-teman. Ya udah lama banget bangkrut. Nah, jika Anda ingin hidup hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, ribet seribet-ribetnya, sial sesial-sialnya, maka isilah identitas nama Anda dengan salah satu di sini. Ya. Ini satu identitas ya. Jadi sampai dan lain-lain itu satu identitas. Saya orang lain bintang identitas. Di awal bintang, di akhir bintang itu satu identitas. Nah, ini semua identitas berbahaya dan istilah namanya dengan energi yang lebih rendah, di bawah 50 gitu. Saya bisa pastikan hidup Anda akan kacau balau. Ya, bisa dipastikan. Kalau nggak percaya, coba aja. Coba dulu 5 tahun, 10 tahun lagi balik ke HCN lagi. Nah, jika Anda ini hidup indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat-sehatnya, untung, kaya, segala macam, maka istilah nama Anda seperti ini, identitasnya, dan energinya dimaksimalkan. Ya nggak harus juga 100 gitu, nggak harus. Ya di atas 90 itu udah oke. Ya. Nah, teman-teman hidup adalah pilihan dan kita bebas memilih. Tuhan memberikan semua yang ada, hanya saja kadang-kadang kita tidak memilih apa yang baik untuk diri kita. Ya, ini penjelasannya sangat simpel dengan makanan. Saya contohin ya. Pilihan kan, Anda bisa makan apa? Saya yakin 90% ya 99% yang ikut Zoom ini setiap harinya pasti ada makan yang namanya gorengan. Ya, pasti. Contoh apa? Saya nggak makan Pak gorengan. Makan nasi goreng nggak makan. Nah, itu gorengan ya. Saya nggak makan Pak gorengan, tapi saya makan ayam goreng. Itu gorengan. Ya. Saya nggak makan gorengan Pak. Saya cuma makan sayur yang ditumis-tumis. Itu gorengan juga. Ya. Jadi jangan gorengan itu kayak tempe goreng gitu nggak, atau bakwan gitu nggak. Gorengan itu semua yang digoreng itu gorengan, teman-teman. Nah, gorengan itu berbahaya, tapi Anda pilih juga gitu kan sebagai makanan. Tapi bedanya adalah gorengan efeknya kapan? 20 tahun lagi. Nah, gitu ya. Bedanya gitu. Jadi makan gorengan langsung sakit nggak? Enggak. Gitu. Kecuali yang digorengnya ada sianidanya, itu langsung mati, bukan sakit lagi ya. Jadi gorengan itu efeknya 20 tahun lagi. Ya, bukan sekarang. Gitu. Kalau Anda makan sehat juga sama, efeknya 20 tahun lagi. Jadi kalau Anda makan sehat, kok aku nggak sehat-sehat makan makanan sehat, ya sabar gitu loh. Kecuali Anda dari bayi makanan sehat, itu pasti sudah kelihatan kan umur 20 Anda pasti kelihatan sehat. Kalau dari nol.
ya maksudnya. Ini masalahnya kan orang tua kadang-kadang nggak ngerti juga konsepnya itu. Nah, makanya itu saya bilang hidup adalah pilihan dan kita bebas memilih. Tuhan memberikan semua yang ada. Hanya kadang-kadang kita tidak memilih apa yang baik untuk kita gitu. Ya, paham ya? Oke, nama-nama yang aman itu contoh ada nggak ada dong. Agnes Monica itu namanya clear ya 93%. Bahkan Agnes Monicanya 92 ini yang membuat Agnes Monica itu terkenal. Muhammad Yusuf Hamka ini juga energinya tinggi dan isinya juga bagus, nggak ada yang mati-mati gitu, bunuh dibunuh gitu nggak ada. Elon Musk, Anda bisa tahu punya kekayaan 7.000 triliun, ya ini energinya bagus juga. Brian Johnson orang tersehat di dunia, ya ini juga namanya bagus. Nah, kalau nama saja bisa bikin sukses, kenapa tidak semua orang pakai nama orang sukses? Nah, ini logikanya. Nah, saya udah bilang tadi kan di eh, penciptaan yang proses itu. Takdir dan nasib itu harus laras, teman-teman. Jadi kalau Anda punya nama yang bagus saja tapi tidak selaras dengan takdir akan kurang maksimal. Bukan kurang bagus, tapi kurang maksimal. Gitu istilahnya. Jadi bisa saja Anda pakai nama Agnes Monica gitu misalnya. Tapi belum tentu pas di kelahiran Anda. Karena badan itu, sorry, nasib dan takdir itu kayak baju dan badan gitu. Kalau Anda badannya S, maka bajunya juga harus S. Jangan sampai badannya S, bajunya XL gitu. Atau sebaliknya. Ya, tapi itu harus diatur juga. Tapi ya lebih mending kalau Anda punya nama doang yang bagus, walaupun nggak sinkron gitu ya masih mending daripada namanya Anda jelek, udah tidak sinkron lagi dengan kelahiran, nah itu lebih parah lagi. Gitu ya teman-teman. Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Nah itu pilihan di tangan Anda. Ya, tetapi manfaat dari hypnocoaching sangat banyak teman-teman. Membuat nama untuk bayi, ya ini wajib. Saya akan ceritakan nanti kenapa. Terus cek nama calon pasangan. Nah, ini maksudnya pasangan pacar gitu ya atau calon istri, calon suami. Kenapa penting? Karena teman-teman zaman sekarang menikah itu mahal, ya, butuh banyak biaya. Belum lagi kasus kemarin yang ditipu itu kan ya. WO menipu sampai 16 miliar untuk pernikahan, untuk menyiapkan. Jadi kalau Anda punya pasangan yang ada cerainya di namanya, ya itu peluang cerainya tinggi gitu. Jadi kenapa Anda berjudi dengan itu gitu kan? Sebenarnya kan diberesin dulu gitu maksud saya. Atau pilihlah calon pasangan yang clear. Nah, gitu. Makanya saya punya anak tuh kan, saya udah bilang ke mereka, ini kalau kamu punya pacar, cek dulu namanya ke papi gitu kan. Di biar biar nanti nggak habisin waktu teman-teman. Karena yang yang tidak bisa dibalik-balikin itu adalah waktu. Ya, mesin waktu belum ditemukan. Mungkin nanti kalau udah ada mesin waktu saya akan tidak lagi menjadi konsultan nama kalau mesin waktu udah ditemukan karena nama ini udah lupakan gitu. Karena kita bisa bolak-balik ya, bolak-balik ke masa lalu lah. Gampang kan? Anda punya mesin waktu nih, tinggal bolak-balik aja ke masa lalu, cari diri Anda yang kecil waktu di situ, Anda bilangin, nanti ada Bitcoin, nanti ada emas akan segini, nanti ada gini-gini, suruh dia beli nanti di situ. Udah ngumpulin dari kecil. Itu kan, selesai gitu. Nanti 2019 akan ada COVID. Nah, Anda bilangin gitu ke mereka. Jualan vaksin dari sekarang. Oke, cek nama kalian calon karyawan. Nah, misalnya Anda punya perusahaan nih. Anda cek nama karyawan Anda. Kenapa? Karena jika Anda punya karyawan yang nama-namanya bagus, otomatis usaha Anda pasti akan lebih ke booster lagi dengan energi mereka. Nama calon partner bisnis juga, jangan sampai Anda nama partner bisnisnya jelek, Anda ketipu gitu kan. Bahaya. Ini saya sering dapat, misalnya ada salah satu klien saya gitu, nanya saya, Pak, saya mau kerja sama sama orang ini, kira-kira oke nggak? Selama tidak ada perceraian di nama mereka, itu sebenarnya masih oke. Tapi begitu ada perceraian, saya sangat saranin jangan untuk kerjasama. Cek nama bisnis yang mau diikuti, ini juga sangat penting. Dan sampai sekarang pun, saya selalu akan cek kalau mau ikut bisnis apa gitu. Kalau ada teman nawarin bisnis apa, saya pasti minta namanya dulu. Begitu namanya oke, saya mau ikut. Tapi begitu enggak, ya ngapain saya ikut gitu kan. Sama seperti tadi, mesin waktu belum ditemukan. Kita belum bisa bolak-balik di timeline waktu. Nah, cek tempat, nama, energi yang energinya baik.
ya. Jadi misalnya Anda mau tinggal di mana gitu kan. Saya Anda mau pindahan nih. Oh, saya udah bosan di sini, saya mau pindah kemana gitu. Nah, udah ini cek nama tempatnya. Dan masih banyak lagi. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek teman-teman. Ini enaknya pakai nama. Ya, semua bisa dicek. Oke, alasan saya menciptakan Coach Name adalah ini. Adalah dua orang ini teman-teman. Saya punya dua putra-putri. eh, jadi alasan saya adalah ada HCN itu gara-gara mereka. Jadi saya ingin memberikan warisan buat buah hati saya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena jika saya berikan materi, itu bisa dihabiskan. Tapi kalau saya berikan nama, itu seumur hidup. Dan itu bisa jadi aset buat Anda nanti ke depannya. Contoh, kenapa saya bilang aset? Karena anak-anak saya ini, teman-teman, dari kecil, dari apalagi sekarang, mereka sudah punya penghasilan sendiri. Ya, sekolah mereka sudah tidak berpikir lagi karena mereka atlet berprestasi, jadi bisa sekolah di mana-mana. Dan saya bahkan anak saya ini saya bikinkan satu perguruan gitu. Kalau di taekwondo namanya dojang ya. Saya punya dojang sendiri. Makanya itu bajunya ini ada lambang HCN-nya ya di sini bisa lihat ya di bajunya. Karena nama dojangnya saya bikinin juga berdasarkan energi HCN gitu. Jadi bagus. Baru 1 tahun berdiri aja udah juara juara apa namanya nomor 2 sekabupaten gitu kan umum. Padahal baru 1 tahun berdiri, tau. Jadi prestasinya udah kelihatan banget. Mereka udah dapat emas dan mereka udah dapat uang gaji, gitu. Secara prestasi bagus. Secara emosi mental juga oke, ya. Jadi oke. Jadi mereka itu emosinya bagus banget. Jadi gampang utak kutiknya, maksudnya gampang diutak-utik gitu. Jadi nggak kaku, nggak ini, nggak apalah. Jadi gampang lah orang tuanya ngatur gitu. Pingin ini belokin ke sini bisa gitu, nggak sampai tantrum kalau anak sekarang gitu kan tantrum. Jadi untuk mereka lah saya buat ini, jadi warisan untuk keluarga saya. Tapi karena guru spiritual saya mengatakan bahwa wah ini kamu menemukan hal yang bagus nih, kenapa nggak dibagikan ke orang lain, karena kan lumayan nih buat karmamu lebih baik itu kalau dari bahasa guru spiritual saya. Jadi ya udah deh saya bagikan ke orang-orang. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach saya tidak masalah sama sekali karena memang tujuan awal saya menciptakan Hypnocoach itu bukan untuk Anda sebetulnya, tapi untuk saya gitu. Jadi jadi saya tidak peduli gitu, bahkan kalau bisa dibilang lebih ekstrimnya lah saya tidak peduli Anda mau ubah nama atau tidak, itu sebenarnya saya tidak peduli sama sekali teman-teman. Karena memang tujuan ini, tujuan HCN saya ciptakan untuk diri saya. Kalau Anda mau manfaatkan, silahkan. Tapi kalau Anda enggak mau juga tidak apa-apa sama sekali. Ya, jadi santai aja gitu. Nah, dan di agama juga teman-teman, Anda tahu datanya dari Pew Research Center GELAP, Global Religious Landscape, yang rilis 2025, ternyata 60% orang itu tidak beragama di dunia ini. Ya, 18%-nya hanya formalitas, 15%-nya religius tapi belum konsisten, dan 7% itu jalanin agama sepenuh hati. Jadi bayangin, agama yang 1.500 tahun sebelum Masehi, ternyata hanya 40% saja yang memeluknya gitu. Nah, ACN baru 2016. Jika Anda jelaskan ACN ke teman dan dia nggak percaya, wajar gitu. Karena agama aja yang sudah 1.500 tahun sebelum Masehi ada. Sebelum Masehi sampai Masehi itu kan panjang ya, 200.000 tahun. Berapa ya 200? Ya itu aja masih ada yang nggak percaya gitu teman. Ya, begitu ada agama juga ada agama berbeda-beda sama aja gitu. Nah, jadi dibandingkan HCN yang baru, ya tentunya wajar gitu. Nah, HCN sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang-orang yang berubah di Batu dengan berubah nama. Nah, ini salah satunya saya tampilkan di sini tentang kisah seorang ibu-ibu yang datang kepada saya tidak punya apa-apa dan sekarang memiliki income yang apa-apa, gitu. Ya, jadi dulu nggak punya duit sama sekali. Bahkan ubah nama ke HCN pun minjem duit, teman-teman. Waktu itu tampang tampangnya mohon maaf Bu ya, gimana Ibu ini sekarang. Eh, pokoknya aut-autan gitu lah.
tidak pernah punya uang di rekening di atas 5 juta. Itu tidak pernah, teman-teman. Sama sekali nggak pernah. Pokoknya mau 5 juta hilang gitu. Nol lagi, kayak gitu. Sekarang mungkin penghasilan beliau ini seminggu atau 3 hari 5 juta mungkin, atau 2 hari 5 juta, saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Yang jelas beliau udah jalan-jalan keliling dunia, udah top income, suami istri top, keduanya dua nama ya. Jadi udah banyak banget duitnya. Bahkan kacamata saya ini dibelikan oleh ibu ini gitu. Jadi ya apa ya istilahnya banyak banget. Dan beliau sudah merubah 9 atau 10 keluarganya, ubah nama di ACN. Gitu. Jadi dan mungkin itu juga salah satu membuat beliau mendapatkan perubahan yang cepat gitu. Karena beliau juga membagikan HCN ke orang lain, dan orang lain berubah nama, jadi dia dapat berkat juga gitu kalau istilahnya. Memang itu berpengaruh juga sih, betul. Nah, jadi inilah eh, perubahan yang sangat besar, dan beliau sering sharing ke saya, makasih Pak segala macam karena berkat Bapak. Sebenarnya bukan berkat saya, ya karena berkat ibunya aja. Kalau coba seandainya waktu itu si ibu ini tidak mau ubah nama, apakah dia bisa dapatkan ini? Jawabannya belum tentu, teman-teman. Ya, dan ada banyak banget kesaksian yang lain, teman-teman. Ya, saya nggak mungkin bagikan testimoni di sini karena nggak bisa lihat sendiri nanti di website atau di mana itu ada testimoninya. Nah, ini ada testimoni tentang schizofrenia. Anda tahu ya, schizofrenia itu penyakit yang bukan penyakit sih, gangguan yang sangat apa susah disembuhin gitu. Nah, ini yang bawa mengenalkan Hacen ke saya itu salah satunya ibu yang tadi. Ya, Ibu Ayu tadi itu mengenalkan eh, Candani ini ke saya itu lewat 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 ibu tadi gitu. Dan si Candani ini sembuh dari schizofrenia. Nah, ini ada bapak-bapak. Ini waktu saya live di Bali TV waktu itu, 7 hari setelah terapi ACN sinusnya sembuh, teman. Nah, ini yang nggak punya apa nih keturunan. Nah, sekarang setelah terapi nama punya keturunan, itu ada banyak teman kesaksian seperti itu. Dan untuk HCN juga bisa untuk memprediksi siapa yang menang dalam kompetisi, dalam apa-apa ini. Salah satu media jarak pos waktu itu memposting, saya menganalisa bahwa waktu itu pemilihan gubernur ya, Koster Aceh waktu itu 63% dan menang kan. Di Pilpres juga saya konsisten menganalisa dari 2009, 2014, 2019 semuanya tepat, sampai yang terbaru juga sama. Nah, ini waktu saya diundang oleh Pak Koster, Gubernur Bali, untuk ya ngobrol santai lah kita waktu itu tentang nama. Saya beberapa kali diundang oleh Pak Koster. Dan Pak Ustadz juga sangat setuju tentang konsep nama. Saya bukan orang politik ya teman-teman. Walaupun orang tua saya berpolitik, tapi saya tidak sama sekali. Jadi saya nggak suka seperti itu. Saya akan mengatakan kalau misalnya A, dari analisa ya saya katakan A ini seperti yang waktu salah satu media Bali meminta saya menganalisa siapa yang menang waktu Koster dengan Giri dan dengan lawannya di Gajah waktu itu. Saya bilang, oh Koster dengan energi eh, gabungan kedua ini ya cukup tinggi gitu, 78,5%. Jadi akan sangat jauh hasilnya nanti gitu. Dan betul hasilnya memang jauh banget ya teman-teman. Jadi dan dan itu juga terlihat waktu eh, pemilihan itu terjadi. Jadi saya berbicara berdasarkan data yang saya miliki. Saya tidak berbicara dengan penerawangan. Bahkan waktu di kasus sebelumnya yang Coaster Edge itu bahkan salah satu tokoh spiritual Bali yang cukup terkenal waktu itu mengatakan Rai Mantra yang jadi gubernur. Tapi saya bilang ya terserah mau beliau mengatakan Rai Mantra, nggak apa-apa. Itu kan berdasarkan dari teropongan beliau. Tapi bagi saya adalah datanya gini gitu. Jadi kalau saya kalah di sini, ya nggak apa-apa. Orang ini berdasarkan data, jadi ada miss-nya dan bisa saya perbaiki nanti. Tapi ternyata masih terunggul HCN waktu itu ya. Dan HCN juga bisa menghitung seperti ini teman-teman. Jadi
menghitung apa prediksi bola gitu bisa ya. Tapi jangan nanti WA untuk nanya bola ke saya atau ke Bro Prabu ya, karena saya nggak sebenarnya nggak bahas itu gitu. Ini cuma ingin membuktikan bahwa apa ya, HCN itu bisa gitu melakukan hal-hal seperti itu gitu kan ya. Tapi jangan nanti WA ke Bro Prabu, ini lagi musim bola nih gitu. Tolong dong Pak, eh, kok saya pingin di Indonesia siapa menang gitu. Ya enggak gitu, saya nggak mau juga. Kecuali gimana bro kalau bayarannya ada gitu ya. Per, per pertandingan sekian gitu analisanya. Enggak, bercanda. Enggak, kita nggak analisa itu. Cuma sebagai bukti aja bahwa itu bisa. Dan ini bahkan Anda, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini metodenya bukan hanya HCN. Jadi HCN itu punya banyak. Ada HCN root, HCN number. Jadi banyak. Ditambah lagi analisa-analisa yang lain. Nah, bagaimana cara kerja HCN? Jadi gini teman-teman. Ada proses penciptaan dalam kehidupan itu ada tiga kali ya. Identitas, pikiran, dan kenyataan. Nah, yang gampang saya jelaskan adalah gini. Anda hadir di Zoom ini dulu, baru mikir, atau mikir dulu, hadir, baru hadir. Nah, contoh, gimana nih? Gimana nih? Anda hadir di Zoom ini baru mikir, kok saya tiba-tiba di Zoom? Atau sebelumnya dikasih itu sama Bro Prabu, atau saya ngasih tahu gitu. Nanti ada Zoom, Anda mikir, hadir nggak? Ya, gitu. Kalau Anda mikir hadir, maka Anda hadir. Berarti kan mikir dulu ya, betul ya? Mikir dulu baru ada gitu. Bukan kebalik kan? Bukan ada dulu baru mikir, enggak. Tapi mikir dulu baru ada. Nah, itu pun yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang orang-orang sering bilang, dipikirin dulu, itu menciptakan perilaku, menciptakan kebiasaan, dan menciptakan nasib, dan akhirnya menjadi kenyataan. Contoh, Anda berpikir sedih, maka perilaku Anda akan pendiam, akhirnya memendam, dan akhirnya menjadi penendam, dan GERD, MAH, cancer itu muncul, teman-teman. Itu namanya body syndrome. Nah, tapi ternyata pada saat Anda berusaha untuk membereskan pikiran Anda, ya, apakah semuanya jadi sembuh? Ya, jawabannya gitu. Selama identitas Anda belum dibereskan, teman-teman. Ya, selama identitas Anda belum dibereskan, maka dia akan mengirimkan sedih yang baru untuk menggantikan sedih yang sudah Anda bereskan gitu. Sehingga perilaku Anda akan pendiam lagi, pengelup lagi, muter lagi, muter. Nah, HCN itu letaknya di pemberesan identitas, teman-teman. Bukan di pemberesan pikiran. Itu banyak, maka kenapa banyak orang yang terapi HCN itu kayak tadi schizofrenia, itunya sembuh gitu. Padahal nggak ada beresin schizofrenianya, bahkan saya nggak tahu waktu itu si cewek itu punya schizofrenia gitu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya juga kan. Saya cuma beresin identitasnya dan tiba-tiba ketemu saya langsung kasih testimoni bahwa schizofrenianya sembuh. Saya yang shock gitu kan. Karena di dunia hipnoterapi, schizofrenia itu tidak bisa dibereskan dengan hipnoterapi. Harus pakai obat, teman-teman. Karena gelombang otaknya gini. Jadi kalau hipnoterapi kan dia harus seperti ini gelombang otaknya. Jadi kalau gini nggak bisa diberesin. Jadi kasih obat dulu penenang, biar dia tenang, baru di hipnoterapi. Nah, ini pakai nama sembuh, teman. Nah, itu yang makanya saya sendiri shock gitu. Nah, saya contohin HCN dan sehat. Misalnya, Anda kalau punya Anda beresin pikiran, tapi nggak nih. Nah, X ini artinya dia energinya tidak diberesin. Dia cuma hipno, meditasi, yoga, terus olahraga, jaga makan. Nah, apakah dia sehat? Jawabannya sehat, tapi masih abu-abu. Ya, nah, tapi kalau Anda beresin sampai energi, dan tetap lakukan hipno segala macam olga tetap itu maka sehatnya hijau teman-teman, sehat yang sempurna. Itulah kenapa banyak sekali kasus-kasus seperti ini teman-teman, ya. Teman gua kena stroke umur 36 tahun padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget, tapi tiba-tiba mati. Dan kenapa? Ya karena itu dia tidak membereskan secara energi, dia masih bermain di area pikiran dan segala macam. Tapi keilmuan sekarang masih akan membahas bahwa itu karena overthinking secara mental katanya. Padahal sebenarnya enggak, itu karena energi yang masih belum dibereskan. Ini kalau saya tahu namanya, saya bisa kasih bukti ke teman-teman bahwa
di namanya itu, atau nantilah coba saya cari. Di namanya itu pasti ada kematian karena sakit, ya. Oke, bagaimana cara melakukan HCN? Gampang. Anda bisa cek hypnocoachsname.com atau bisa langsung ke WA saya, ke WA-nya Bro Prabu, bisa kemana aja bisa, sama aja. Dan nanti Anda akan dapat analisa nama di situ. Ya, lihat apakah ada identitas berbahaya. Nah, seperti ini. Ya, apakah ada kayak gitu? Ya, cek. Ini perlu dipastikan dulu karena banyak banget yang orang ngecek doang habis itu masa sih gitu. Ya, betul ya, Bro ya. Masa sih gitu. Nah, ya, gimana dicek? Makanya seperti yang saya bilang itu ya nggak peduli sih saya mau anda percaya mau nggak gitu. Cuma cek lu apakah anda ada yang cetak-cetak tebal kayak gini nih. Coba nanti kalau yang udah cek nih dilihat lagi tuh apakah ada tuh. Kalau ada hitung yang banyak itu yang mana, kecelakaannya berapa kali, dibunuhnya berapa kali, itu dicek, cacatnya berapa kali, ya dilihat dulu energinya berapa. Karena ini akan menentukan keputusan anda yang nomor tiga gitu, yaitu mau diberesin apa enggak kan gitu. Apa ditunggu terjadi kan bisa. Jadi eh, karena banyak tuh orang yang pingin terjadi dulu baru diberesin gitu kan ya. Makan contohnya makan ngawur, gorengan, sate, bakar-bakaran, lemak segala macam. Kalau sakit mana? Ya nanti aja pikirin. Begitu sakit dulu kenapa ya aku nggak makan yang teratur, yang sehat. Gitu lah jadi kan. Banyak yang kayak gitu kan, bener nggak? Bahkan sekarang apalagi dengan makanan yang gila-gilaan seperti itu, yang sudah gula tinggi, teman-teman. Apa namanya? Membuat terjadinya resisten insulin dan menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Tapi nggak sekarang ya, 20 tahun lagi. Jadi anak punya masih. Jadi gini, berarti gini aja Pak ya, bisa kesimpulannya gini ya. Ada yang gitu soalnya. Berarti gini Pak, saya umur 20, berarti saya punya waktu 20 tahun lagi untuk makan makanan yang apa aja, bebas. Sebelum saya mati. Ya betul, betul jawaban. Ya, betul itu. Masuk akal logikanya. Berarti Anda punya waktu 20 tahun lagi sampai Anda mati. Berarti Anda bisa dipastikan mati 40-45. Cukup lah. Ya. Coba ya. Hampir 50 tahun kurang. Boleh lah. Kalau digituin boleh. Nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya sih nggak mau. Tapi kalau Anda mau, silakan. Jadi mulai sekarang bebas saja makan apa aja. Tapi ingat ya 20 tahun lagi Anda resisten insulin, eh, Anda akan muncul eh, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik nanti di situ. Itu bukan saya ngomong, itu penelitian teman-teman ya. Sayangnya ini bukan seminar tentang kesehatan yang sering saya bawain gitu. Saya punya teman-teman ada seminar apa Zoom tentang kesehatan gitu, bahas tubuh itu gimana itu ada. Biasanya saya kasih jurnalnya di situ. Oke, kemudian pilih level perbaikan nama di ACN. Nah, ini nanti bisa via WhatsApp. Terus menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan HCN. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan benar dan serius ya. HCN ini bergaransi, teman-teman. Jadi kita garansi, Anda pasti berubah. Nah, kenapa saya berani garansi? Saya contohin aja. Silahkan dijawab di kolom komentar. Kalau misalnya Anda punya warung makan yang menunya hanya sate kambing, ya, berarti yang datang beli sate kambing, setuju ya? Betul ya? Anda tidak akan pernah mendapatkan orang beli nasi goreng. Setuju? Karena nggak ada nasi goreng di menu Anda. Adanya sate kambing doang. Nah, jika saya ganti menu Anda nasi goreng, garansi nggak pembelinya berubah? Garansi ya? Pasti orang beli nasi goreng yang datang, bukan beli sate kambing. Karena dirubah menunya. Itulah kenapa HCN berani menggaransi Anda pasti berubah. Karena logikanya memang pasti berubah, teman-teman. Bukan perasaannya berubah, logikanya berubah. Pasti dijamin 100%. Makanya kalau saya dibilang, wah kok bisa sih HCN menggaransi 100% berubah? Loh, saya kasih pertanyaan tadi. Kalau Anda punya warung makan yang menunya sate kambing, di mana pembelinya itu sate kambing, kalau saya ganti menunya nasi goreng aja, garansi nggak yang beli berubah?
Garansi pasti. Nggak mungkin orang datang beli sate kambing lagi. Pasti beli nasi goreng. 100% garansi. Ya itulah kenapa HCN berani menggaransi. Bukan tanpa dasar teman-teman ya. Bukan asal cuap gitu aja bilang. Wah, gaya banget Pak Jenderal dan Bro Prabu garansi-garansi. Loh, karena memang logikanya garansi. Ya paham ya. Jadi gitu ya logikanya ya. Kalau yang nggak ngerti nanti Bro Bro Charles ya. Bro Prabu yang jelasin ya. Jangan saya jelasin. Saya tuh orang yang sangat logika, teman-teman. Jadi saya bisa tidak main perasaan sama sekali. Saya cuma main logika aja dulu gitu. Makanya saya tidak percaya dukun sama sekali, gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang, kadang-kadang saya cukup senyumin aja gitu kan. Wah, ini kayak ramalan-ramalan gitu. Saya cuma senyum gitu ya, ya, ya dah gitu. Saya malas debatnya, teman-teman, karena kalau debat sama orang yang tidak tahu itu habisin energi gitu kan. Pernah ya gitu ya kalau ada debat apa gitu Anda ahli nih ahli kecantikan misalnya ahli ya ahli gitu terus ada yang debat mana ada gitu cantik gini gini Anda malas kan debat ngapain juga debat nanti debat kusir gitu kan ya konsultasi bisa dilakukan di via WhatsApp lebih hemat jika Anda mau konsultasi langsung nah itu karena ada biaya nanti kan kalau konsultasi karena saya di Bali nah bagi yang Bali-Bali ini enak nih bisa ketemu tapi yang di Jakarta misalnya atau di Surabaya, di Solo, di Jogja, kan Anda butuh ke Bali juga uang kan. Nah, kecuali Anda mau undang nih, undang saya dan Bro Prabu nih. Ya misalnya Anda bikin seminar offline HCN gitu misalnya kan. Anda undang nih kan. Lumayan kan misalnya dapat fee gitu misalnya Anda jualin HCN bisa aja. Kita mah santai-santai aja, boleh-boleh aja gitu. Nah, Anda bisa buat tim, undang kami, dan tentunya Anda bayar biaya akomodasi kami gitu lah. Bisa ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi ACN bukan metode instan. Jadi nggak seperti makan cabai. Teman-teman tahu cabai ya, gigit pedas nggak gitu. Mie instan aja teman-teman. Mie instan aja. Itu kalau mau dibuat, sorry, kalau mau dimakan harus diseduh dulu. Nggak instan-instan banget gitu kan. Ya. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Ingat ya, ACN itu menjamin Anda berubah. Jadi bagi yang tidak percaya, saya udah jelasin logikanya tadi. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi, bisa banget. Dan itu karena diri Anda sendiri, pasti. Ya, logikanya apa? Logikanya gini, contoh, Anda kuliah, ya. Kalau Anda nggak lulus, yang salah siapa? Universitas. Ya, yang salah teman Anda, gitu enggak. Ya, salah ya diri Anda, bukan universitasnya. Karena ada yang lulus di situ. Ya. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Sebetulnya, teman-teman, identitas itu strata sosialnya lebih tinggi daripada keyakinan. Ya, Anda bisa yakin, tapi kalau sudah energi yang bekerja, keyakinan Anda akan di bypass, teman. Wah, saya sudah tua nih, ribet banget kalau harus ubah nama KTP lah, apalah. Nah, jawabannya adalah Anda tidak merubah nama di KTP, teman-teman. Saya bagi dua nama itu menjadi nama skala dan nama niskala. Ini dari bahasa Sanskerta kuno. Skala itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, niskala itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau dalam tubuh kita, itu dibagi tiga, fisik, mental, dan spiritual. Nah, yang kita rubah adalah di spiritual dan mental, bukan di fisik. Ya, jadi nama KTP Anda tetap, nama saya pun tetap kok kalau Anda transfer saya gitu, tidak ada Jendra di situ. Ya, rekening saya itu tidak ada nama Jendra karena nama saya cuma di mental dan spiritual saja. Itu yang dirubah. Nah, ingatlah teman-teman bahwa identitas itu sama dengan menu, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau Anda punya warung yang menunya itu sate kambing, maka wajar kan orang akan beli sate kambing ke sana. Wajar ya. Nah, menu berbeda, pembeli berbeda. Apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas nasib? Jawabannya tidak, teman-teman, karena Tuhan memberikan takdir kepada kita itu seperti jalan raya. Selama Anda berjalan di jalan raya itu, maka Anda mau pelan, ngebut, zigzag, mau ngapain, bebas. Asalkan tidak keluar dari jalan raya itu.
Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah melawan takdir. Contohnya, Anda berusaha hidup selamanya, nggak mati-mati, itu nggak boleh, teman-teman. Belum bisa dilakukan. Vampire, Dracula, eh, apa nih, werewolf itu belum ada. Ya, jadi belum masih bisa. Mesin waktu juga belum ditemukan. Nanti kalau udah ada itu aja kita bahasnya yang lain aja ya. Selama itu masih belum ada, Anda belum bisa nyalahi itu. Nah, teman-teman saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan. Ya, dari Anda bisa sebut dah. Hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, baca garis tangan, baca retina, ada banyak banget. Apa lagi? Banyak banget lah. Eh, Semua saya sudah pelajari. Dan saya sudah habiskan ratusan juta untuk belajar itu. Tapi kenapa HCN? Karena HCN adalah metode termurah, termudah, terlengkap. Gitu ya. Pertanyaan gini, kok bisa HCN itu jadi metode udah murah, udah mudah, lengkap. Kenapa kita? Karena kita main di dasar yang paling dasar. Nah, saya kasih bocoran. Kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau sehat, contoh nih, kalau Anda mau sehat, bermainlah di sel Anda. Jangan bermain di organ Anda. Ya, ingat itu. Ber, berilah makanan untuk sel Anda, bukan makanan untuk mulut Anda. Ini trik, ini bocoran kalau Anda mau sehat, murah, ya. Sel Anda itu nggak butuh makanan mahal, teman-teman. Dia makannya murah banget, ya. Bahkan dia bisa makan teman-temannya gitu, saking murahnya. Ya makanya kalau saya lihat nih ya, misalnya di sosial media, mereka makan nasi sama garam itu orang-orang lihat sedih bener ya, bro ya. Banyak orang bilang sedih ya. Kasihan banget makan nasi sama garam, sayuran direbus doang. Justru itu makanan sehat teman-teman ya. Justru saya sedih lihat orang pamerin makanan steak apa gitu yang dibalik. Itu sedih sebetulnya. Karena dia membunuh dirinya secara perlahan. Justru makanan yang nasi, garam, sayur, itu yang justru makanan yang benar sebetulnya. Itu makanan sel, teman-teman. Ya. Kalau Anda beresin sel Anda, maka itu adalah metode termurah, termudah, terlengkap. Gitu maksudnya ya. Justru Anda makan nasi goreng, ayam goreng, wah, KFC gitu ya misalnya. Wah, makanannya KFC. Itu sebenarnya bukan makanan sehat, teman-teman ya. Ingat ya, bukan makanan sehat. Jadi jangan dibolak-balik. Nah, kebanyakan orang itu logikanya dibolak-balik soalnya. Dipikirnya itu yang sehat, ternyata enggak. Justru itu yang sehat. Saya punya nenek, ya teman-teman. Umur meninggalnya 120 tahun, teman-teman. Meninggal. Di istri saya, maksudnya istri saya punya nenek. Ya nenek saya dong. 120 tahun baru meninggal. Makannya, teman-teman, hanya rebusan saja dari dulu. Dari umur dia 30 tahun dia makan rebusan. 120, teman. Itu udah kayak cc motornya. 20 cc. Bayangin ini hidup 120 tahun dan itu meninggal biasa, tapi ada plot twistnya tuh. Ternyata pas dicek namanya di atas 85% clear. Plot twistnya di situ ya. Ternyata. Jadi namanya itu ternyata bagus banget. Ya, plot twist. Jadi ujung-ujungnya nama itu penting gitu lah. Dan jika Anda tidak percaya silakan pelajari semua apa yang saya pelajari. eh, dan buktikan sendiri baru nanti balik ke ACN gitulah kurang lebih. Nah ini kurang lebih dari website yang bisa masuk ke sana. Isi rumit ini yang belum ya belum pernah cek. Kalau yang sudah pernah cek jangan masuk lagi ya. Yang yang sudah cek atau bahkan yang sudah ubah nama ya nggak usah masuk sini lagi gitu. Yang baru-baru. Nah bagi yang sudah cek nama dan belum melakukan perubahan nama maka waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi teman-teman. Ya tidak percaya itu manusiawi. Masalahnya yang Anda ajak berurusan adalah bukan manusia, tapi energi. Ya, jadi energi tidak butuh kepercayaan. Oke, jika Anda tidak bisa berbagi waktu, bagilah uang. Jika tidak bisa bagi uang, bagilah tenaga. Jika tidak bisa bagi tenaga, bagilah ilmu. Jika tidak bisa bagi ilmu, maka bagilah informasi. Dan apapun yang Anda bagikan itu selalu akan ada pahalanya, teman-teman. Seperti yang dikatakan di kitab-kitab suci. Jadi, itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab sampai nanti jam 10.
Ya, dan kita akan akhiri Zoom ini. Saya kembalikan kepada Bro Prabu selanjutnya. Dan terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jendra. Kita kasih Siap. love 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 buat Pak Jendra. Terima kasih Pak Jendra untuk Waduh, penjelasannya ya. love love. Nah, terus teman-teman kalau ada yang mau analisa nama, itu saya sudah kasih linknya di kolom chat. Itu diklik aja, nanti scroll ke bawah ada formnya. Silakan diisi itu nama lengkap sama eh, nama lengkap, email sama nomor WA-nya ya. Nanti kita akan bantu analisa malam ini juga. Nanti akan dikirimkan hasilnya. Dan terus juga kalau misalkan mau cek nama bisnis bisa, nama istri, nama suami, nama anak itu juga bisa ya. Atau kalau mau Nama hewan. WA, kalau mau WA ke saya itu juga bisa gitu ya. Semua yang punya nama itu bisa dicek ya. Jadi supaya teman-teman juga tahu selama ini berhubungan sama energi yang seperti apa gitu ya dari namanya. Nah, oh ini ada kesaksian juga ya dari Bu Ayumi ya Pak Jendra. Saya juga Iya Bu sudah ubah Ayumi, nama bagus tuh ya. update terus. Saya juga udah ubah nama ya teman-teman. Kehidupan saya lebih enak, nyaman di energi tinggi sehari-harinya. Berubahnya di keseluruhan mulai dari tubuh juga berasa. Kalau sakit ternyata tubuh bisa sembuh sendiri. Nah ini bagus banget ya. Kalau sakit ternyata tubuh bisa Betul, memang sembuh betul. sendiri tanpa obat. Padahal dulu saya sering periksa ke dokter. Wah ini bagus. Terima kasih Bu Ayumi ya atas kesaksiannya ya Bu ya. Ayumi udah tulis nama berapa hari ya? Boleh tahu? Kalau nggak salah udah 50 harian nih Bu Ayumi. Kayaknya udah lama dah itu Bu Ayumi. Ya, oh sudah 50 hari. Ah, sudah 50 hari Bu Ayumi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya juga silakan ya bisa tulis di kolom chat. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya dulu nih Pak Chandra. Nah, Pak Chandra, ini ada Hmm. saya mau tanya ya. Kalau misalkan gini Pak, ubah nama itu perlu nggak diubah sampai nama KTP, nama ya, surat-surat, rekening bank gitu. Biasanya banyak yang nanya kayak gitu Pak. Oh, kalau kita bicara perlu tidak perlu ya kembali lagi ke yang bersangkutan kan. Kalau misalnya dirasa itu perlu silakan, tapi saya pun tidak mewajibkan itu gitu kan. Saya tidak mewajibkan itu karena saya sendiri pun tidak melakukan. Tapi memang kalau dari kecil itu harus ya, kalau dari kecil di bawah 5 tahun gitu sebaiknya ganti di KTP karena biar tidak ada dualisme nama karena kan mereka belum ngerti gitu kan. Sebaiknya gitu. Tapi kalau udah yang soal besarnya daripada ribet, tapi kalau mau sih nggak apa-apa. Itu nggak ada. Kalau misalnya Anda ganti di KTP lebih bagus gitu aja, lebih cepat, lebih apa ya, lebih lebih istilahnya lebih lebih melekat dengan diri Anda dibandingkan Anda tidak lakukan itu gitu. Gitu aja sih sebetulnya. Masih di mute belum? Masih di mute. Oke, terima kasih Pak Chandra. Nah, Siap. Pak Jatra, ini ada kan beberapa bulan inilah saya bantu Pak Jendra itu terus mungkin ada ratusan atau ribuan gitu ya yang WhatsApp saya untuk cek nama ya Pak Jendra tahu sendiri ya setiap hari ada aja Hmm. kan saya kirimin nama untuk dicek kan tuh. Nah itu masalahnya tuh kalau nggak tentang rezeki ya tentang jodoh tentang ya karir gitu ya. Nah, mereka tuh selalu bilang kayak, kenapa hidup saya tuh selalu dikejar-kejar sama hutang? Kenapa rezeki saya tuh selalu mentok gitu? Nah, apakah itu benar-benar dipengaruhi sama namanya? Kalau dipengaruhi itu bagian mananya tuh Pak Chandra? Kalau seperti itu, apakah identitas berbahaya yang boros itu juga bikin rezeki bocor gitu Pak? Betul, itu kan sudah terpaparkan di Hmm, identitas itu. Jadi intinya kalau yang eh, eksternal ya, itu yang atas gitu. Yang oke, dibunuh itu eksternal kan. Di oke, apapun menyebabkan datangnya dari luar. Kalau yang internal itu mati bunuh diri gitu-gitu itu internal. Kalau perceraian itu gabungan, kan. Gabungan dari oke. eksternal internal. Sebetulnya yang paling berbahaya adalah di perceraian itu. Perceraian itu yang paling berbahaya identitasnya. Jadi itu yang Hmm, menyebabkan apapun yang Anda lakukan
baik itu rezeki, kesehatan, segala macam, itu yang bikin berpisah gitu kan. Nah, ini yang bikin Hmm. berbahaya gitu, bro. Gitulah istilahnya. Oke, oke. Terima kasih Pak Jadi Jenderal. bahayanya di sana gitu. Jadi kalau ada yang analisa lalu dikirimkan ada yang identitas melati dibunuh itu dan seterusnya ya. Kan itu kan banyak Betul, identitasnya dan itu berarti dari eh, eksternal ya, bahaya dari luar ya Pak ya. betul, betul. Terus kalau bunuh diri berarti itu dari dalam dan kalau ada perceraian itu yang paling bahaya ya. Itu Itu yang kombinasi paling bahaya. dua-duanya. Wah, oke kita tunggu Pak Jenderal sebentar ya. Ya, Nah, Pak Jenderal ada yang tanya dari Bu Apriani ya. Selamat malam ya Pak itu Jenderal. udah kayaknya Bu Aprian ini sudah ubah nama ini kayaknya dari Saya orang Bali saya. pada saat ganti nama apa Betul, upacara betul. itu diperlukan gitu. Nah, ini untuk yang orang Bali atau yang memang budayanya ada seperti ini, diperlukan itu kalau memang bisa saja. Jadi misalnya kayak kalau memang bisa dilakukan silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi Hmm. saya berikan cara-cara melakukannya. Nanti Bu Apriani saya berikan lah gitu. Pokoknya ada caranya nanti lah untuk terapi spiritual gitu. Saya bilang terapi spiritual. Tapi kalau orang yang tidak mempercayai itu juga nggak melakukan juga nggak apa-apa. Karena banyak banget pasien saya yang bule, yang orang luar. Ya kemarin tuh orang Cina. Jadi, jadi dari Cina sana jadi kita cetan gitu, pakai translate tentunya ya. Bahasa Inggris sih. Jadi dia bikin nama gitu ke saya. Nah saya mau kasih tahu apa itu, Mbak? Kan saya nggak tahu tuh kan budaya di Cina gimana untuk terapi kan nggak tahu ya. Jadi saya bilang, ya serah kamu aja gitu. Yang penting terapi apa mentalnya yang dilakukan. Nah, gitu. Jadi tidak usah dipikirkan. Buat teman-teman ya, nggak usah dipikirkan cara terapinya. Yang penting keputusan Anda merubah identitas itu yang penting gitu. Nanti terapi itu kalau Anda gini loh, maksudnya gini, kalau kuliah kan ada kapan aja boleh lulus kan betul ya? Mau cepet boleh, mau lama juga boleh. Ntar bayarnya lebih mahal gitu ya. Jadi banyak juga orang-orang yang masih berpikir gini, wah nanti kok saya rubah nama bisa nggak hidup saya berubah? Jawabannya bisa, ya pasti bisa itu. Jangan dipikirkan bagaimana cara terapinya. Pikirkan gini, Anda punya nama dulu, ya gitu. Jadi sama kayak punyain duit dulu, baru mikir mau beli apa gitu, bukan mau beli apa dulu nunggu duitnya itu kan lama gitu kan ya. Mending punya dulu, baru nanti mikirin. Dan juga kan saya udah bilang tadi, metode termurah, termudah, terlengkap. Jadi saya tuh orangnya suka yang apa namanya, yang simpel-simpel. Jadi nggak mungkin saya ribetin Anda gitu, nggak mungkin. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Jendra. Siap. Lalu ada pertanyaan lagi kalau misalkan yang chat ke saya itu namanya udah 70%, 80% gitu Pak energinya ya. Tapi ada Mm-mm. identitas berbahayanya. Nah, itu efeknya gimana Pak? Efeknya cepat terjadi aja sih. Hmm. Jadi yang berbahaya Jadi itu karena cepat terjadi ya Pak ya. karena energi itu kan seperti kecepatannya, bro. Kayak daya tariknya ya, kuat dia nariknya ya Pak ya. Ya, jadi ibaratnya itu kalau naik motor kenceng tapi nggak pakai helm gitu, nggak pakai baju balap, ngebut, gitu gitu. Jadi gitu, jadi nggak lebih cepat sampai mah, tapi lebih cepat resikonya juga lama, lebih roller coaster dia nanti, gitu. Iya, iya, iya. Makanya itu seperti papa saya kan, papa saya itu energinya namanya itu 85, 85 Hmm. dan identitasnya murni emang internal. Jadi sakit, bunuh diri, gangguan emosi segala macam itu. Nah, yang diambilnya itu malah sakitnya kan. Nah, makanya papa saya itu meninggal di umur yang cukup muda, 54, 50 ya, 54 tahun. 54 tahun dia meninggal. Jadi saya pikir-pikir kemarin gitu, wah, papa saya itu waktu saya lahir maksudnya, itu dia umurnya masih 33 tahun, bro. Saya udah lahir.
gitu maksudnya. Jadi mudah banget. Ternyata papa saya meninggal tuh mudah banget perhitungannya. Karena sekarang aja teman-teman saya main aja udah hampir 50-an tahun. Lima, hampir 54 tahun ada satu teman itu 54 tahun. Berarti waktu papa saya meninggal tuh di umur segini gitu maksudnya. Gitu maksud muda. Mudah banget ternyata. Nah, itu karena energinya sampai 85 dan memang kalau saya lihat kehidupan papa saya dari zaman dulu, kalau dibandingkan dengan kehidupan saya, itu jauh lebih mudah hidup papa saya. Nggak pernah miskin gitu, maksudnya nggak pernah nggak makan. Saya masih dulu kuliah pernah nggak makan juga, maksudnya ya nggak punya duit itu pernah. Nah, papa saya itu nggak sama sekali. Waktu orang jalan kaki, dia sudah naik sepeda gitu. Naik sepeda ya. Waktu orang-orang naik sepeda, papa saya udah naik motor. Harley lagi waktu itu, bro. Nah, orang-orang naik motor, papa saya naik mobil. Orang masih kuliah di Bali, kuliah aja susah, papa saya udah kuliah di Jogja. Jadi cukup wealth ya. Jadi nggak pernah tahu yang susah gitu. Dengan namanya itu. Cuma karena ada miss itu doang, ada identitas kematiannya, jadi dia meninggal muda gitu. Dan apa ya? Saya kan tidak ada hubungan dengan apa yang dilegasikan, diwariskan sama papa saya. Bisnisnya juga saya nggak ikut bisnisnya dia, saya bisnis sendiri juga gitu, jadi nggak ada hubungan. Nah, itu yang membedakan kalau kita punya nama yang beda sebetulnya. Baik-baik. Terima kasih Pak Jendra. Jadi Ya, kalau walaupun energi Anda tinggi gitu ya, kalau ada identitas berbahayanya itu hati-hati, itu perlu rubah nama juga sebaiknya ya Pak Jendra ya. ya betul. Sebaiknya ubah nama juga ya. Kalau mau ubah nama ya, kan nggak Ya, harus kalau ya. mau, nggak mau, nggak Kita tuh nggak selalu ngomong, nggak pernah ngomong harus, kalau mau aja gitu ya. mau. Tapi kalau mau hidupnya kayak sekarang ya silahkan juga, gitu. Nggak apa-apa. Ya, bebas-bebas Asik, saja. Urusan. bebas-bebas aja. Kita ini enak-enak aja. Nah, apalagi kalau misalkan ada orang energinya tinggi nih, misalkan Pak Jenderal, Hmm. 90%, 80, 90, bahkan 100%. Tapi ternyata nggak selaras sama tanggal lahirnya, itu juga pengaruh di rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain-lain Pengaruh. juga ya, Pak. Pengaruh, karena kan saya bilang, HCN itu bukan hanya pakai satu Hmm. ilmu, tapi ada 8 ilmu di situ. Jadi kelihatan semua pasti. Dari mana, bahkan Anda salah milih huruf depan namanya, nama Anda aja bisa efeknya gede loh. Misalnya kayak Anda nggak cocok. Kalau di HCN kan itu dibuatin kan. Jadi nama yang saya kasih ke Anda itu, kalau nama jadi itu sebenarnya udah dihitung berdasarkan itu juga gitu. Jadi misalnya Anda hurufnya nggak boleh, huruf depan nama pertamanya nggak boleh ada H atau ada B gitu. Anda pakai B, itu udah beda lagi nanti. Iya, ya. Itu. Kayak Jadi namanya banyak kayak tuh. namanya si Herman tadi siang itu ya, Om ya? Ya, betul, Ya, ya betul. itu juga Itu itu nggak bisa bahaya itu. dipaksain karena Heeh. nama H-nya itu sebenarnya yang membuat dia seperti itu di samping energi tidak sinkron dan lain-lainnya gitu. Iya, Jadi iya. ada sebetulnya, cuma saya kan nggak tampilin, saya tampilin yang mudah-mudah dimengerti orangnya. Kalau saya tampilin HCN kodenya secara keseluruhan, Anda yang puyeng gitu. Saya juga puyeng jawabin. Terlalu teknis lah gitu ya. Iya terlalu teknis. Sama Terlalu kayak teknis. gini, teman-teman kan nggak, kalau punya motor kan nggak perlu bisa servis motor, betul ya? Teman-teman nggak perlu tahu cara kerja piston itu gimana, gitu kan? Gimana bensin itu masuk ke ruang bakar, kena sama busi, nyala api, pistonnya ditembak ke belakang, maju lagi tembak belakang. Kan nggak perlu tahu itu, kan? Bener nggak? Yang perlu Anda tahuin punya SIM bisa naik motor udah, bisa gas, rem, gitu. Anda nggak perlu tahu kalau yang punya motor metik, apakah Anda perlu tahu CVT itu kerjanya gimana? Puli itu kerjanya gimana? Roller itu kerjanya gimana? Pir pir roller, roller Anda berapa gram? CVT kemiringannya sekian kan nggak perlu tahu. Exhaust knalpot 28 mili, knalpot belakang 38 mili, kan nggak perlu tahu itu kan, benar nggak? Apakah Anda tahu? Nggak usah. Cara kerja rem piston gimana, harus diisi oli dulu, olinya berapa? Kan nggak perlu tahu itu gitu. Yang perlu tahu ya mobilnya digas enak, nggak mati-mati gitu kan ya.
Ya bener kan bro? Ya? Betul, betul, Emang betul, perlu bro. tahu gitu. Kan nggak perlu tahu sama. Yang perlu Anda tahu itu kalau di Hatian gitu ya, perlu tahu tuh secara garis besar isinya gini gitu kan, isinya gini itu yang perlu. Ada nggak identitas kematian, ada nggak identitas perubahan. Cuma itu yang perlu tahu. Diberesin selesai. Ya. Oh itu Bro Deki nanya pengen lihat secara konkret puyang nanti Pak. Deki ini namanya 100% loh. Heeh. Tapi sayang waktu itu, waktu dicek sama Pak Jendra, nggak selaras sama tanggal lahirnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya Jadi mending daripada nggak. kalau kayak gitu ada baiknya ubah nama atau gimana? Ya, ya gimana? Ya, bebas-bebas aja sih Bro. Bebas-bebas aja sih ya. Bebas aja. Saya Ya. bukan eh, Tuhan. Ya pasti kalau nggak mau juga kita tetap temenan. Nggak Iya, begitu Bro Deki nggak mau tuh jangan boleh lihat Zoom aja ya tetap lihat aja nggak masalah. iya. Kapan-kapan ketemu Sarut nih sama Bro Deki. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk Oke, siap. eh, hari ini Terima sudah kasih jam Bu Ayumi sudah 9 malam. sudah Terima kasih memberikan juga Bu kesaksian. Ayumi kesaksiannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi kalau misalkan ada yang mau analisa nama, bisa klik link yang sudah saya share di kolom chat. Lalu atau bisa WhatsApp saya aja. Rata-rata di sini pasti udah punya WhatsApp saya. Silakan WhatsApp saya. Betul. Bisa analisa nama pribadi, nama dirinya sendiri, nama suami, istri, anak, nama bisnis, dan apapun yang punya nama. Silakan nanti malam ini kita juga analisa bisa langsung ya Pak Jendra ya. Jadi kita Kalau nggak sekarang ya besok kan. ya Yang kalau nggak penting sekarang pasti besok dapat analisanya nanti. ya, dan sabar mengantri ya, gitu aja. Terima kasih Pak Jendra Siap, untuk terima kasih Bro. uh, terima kasih sudah Terima menciptakan kasih semuanya. Hypnocoach Name dan ini menjadi berkah dan manfaat untuk diri kita dan Amin. juga sesama di sekitar kita. Dan juga kalau Siap. banyak orang yang sudah ubah nama level 2 ke atas yang 93%, maka ya dunia ini bisa jadi lebih baik gitu. Pasti lebih Dimulai bagus. dimulai dari Menuju diri pasti. kita, dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Terima kasih dan selamat malam. Salam. Saya end meeting ya.